Cerita diawali dengan seorang anggota yang bernama Fraser mendatangi pendeta Josiah. Ia mengabarkan bahwa jaksa dewan di tempat lain mendengar kabar tentang banyaknya kematian di tempat ini. Jaksa dewan akan datang kemari untuk menyelidikinya. Pendeta Josiah merasa kesal mendengar kabar itu. Di tempat lain terlihat seorang wanita yang bernama Florence. Diam-diam ia melihat Epi masih menyimpan selimut kutukan di kamarnya. Ia kemudian bertemu dengan Ryan dan mengatakan apa yang dilihatnya kepada Ryan. Ryan terkejut yang ia tahu bahwa selimut tersebut sudah dibawa Mickey. Ryan menjelaskan kepada Florence tentang betapa jahatnya selimut itu jika disalahgunakan. Mereka kemudian ke kamar Epi dan bermaksud untuk mengambil selimut itu. Florence meminta Ryan supaya menunggu di luar karena aturan di sini melarang laki-laki memasuki kamar wanita. Florence masuk dan menggeledah kamar Epi. Ia berhasil mendapatkan selimut kutukan. Namun Epi memergokinya. Florence mengatakan bahwa ini adalah selimut Sarah yang hilang dan dia akan mengembalikannya kepada pendeta Josiah. Epi marah dan kemudian merebut selimut kutukan tersebut. Epi merasa semakin terancam. Ia kemudian menggunakan selimut tersebut untuk menghabisi Florence. Epi yang tertidur lalu memasukkan Florence ke dalam mimpinya. Mereka berdua masuk ke dalam alam mimpi yang sama. Disitulah Epi menghabisi Florence. Ryan mendengar teriakan dan berusaha untuk menolong Florence. Tidak lama kemudian datang anggota yang lain, berusaha membantu namun terlambat. Ryan kemudian bergegas mencari Epi. Kedua anggota itu yang mengira bahwa Ryanlah pelakunya. Di tempat lain terlihat seorang anggota senior yang bernama Fraser menyampaikan kepada Josiah bahwa kepemimpinannya sedang menjadi perhatian jaksa dewan yang mengawasinya. Di antaranya adalah kasus kematian beruntun beberapa hari terakhir. Jaksa dewan menduga ada praktek sihir di tempat ini. Mereka akan mengirim jaksa dewan untuk melakukan investigasi dalam waktu dekat. Josiah terkejut mendengarnya. Dia siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Dia kemudian mengatakan kepada Fraser supaya tidak ada lagi insiden dalam beberapa hari ini. Namun tiba-tiba datang seorang yang melaporkan tentang kematian Florence. Beberapa orang menganggap Ryan sebagai sumber malapetaka selama ini. Kemudian datang Laura dan mencoba membela Ryan. Ryan meminta bantuan Laura supaya bisa berbicara dengan ayahnya tentang Epi dan selimut kutukan. Di kantor pendeta Josiah, di sana Ryan diinterogasi oleh pendeta Josiah tentang Florence. Ia menduga bahwa ada praktek sihir dalam 4 kejadian pembunuhan ini dan menganggap Ryanlah sebagai pelakunya. Ryan menjelaskan semuanya. Maksud kedatangannya di sini bersama Mickey adalah untuk mendapatkan selimut kutukan. Ryan menceritakan bahwa selimut kutukan itu bisa memberikan kekuatan kepada pemiliknya untuk menghilangkan nyawa orang lain dalam mimpinya. Ryan menjelaskan bahwa Epi sangat menginginkan menjadi istri Josiah dan mengincar kepemimpinan pendeta Josiah. Ryan berhasil meyakinkan Josiah. Pendeta Josiah menyusun rencana untuk mendapatkan selimut kutukan tersebut dan akan memberikannya kepada Ryan. Malam harinya pendeta Josiah mengumumkan siapa yang akan menjadi tunangannya. Kali ini ia memilih Epi sebagai istrinya. Epi sangat senang. Inilah yang selama ini ditunggunya. Ryan terkejut mendengarnya, akan tetapi Ryan hanya dapat menebak apa yang direncanakan Josiah. Mereka berdua resmi menjadi sepasang suami istri. Dan malam harinya, saat mereka berdua ingin tidur, Epi mengeluarkan selimutnya dan tidur bersama. Epi berencana untuk menghabisi Josiah. Di alam mimpinya, Epi mengeluarkan pisau dan akan menghabisi Josiah. Tetapi Josiah dapat mengendalikan semua mimpi itu. Epi tidak menyadari kali ini mereka mendapatkan kekuatan yang sama karena Josiah berada dalam selimut tersebut. Keadaan berbalik, Josiah dapat menggagalkan niat jahat Epi. Selimut kutukan itu mulai mempengaruhi pendeta Josiah. Ia merasa selimut tersebut dapat dimanfaatkan. Dia kemudian menyembunyikan mayat Epi di gudang kayu bawah rumah. Di tempat lain terlihat Mickey dan Jack yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Josiah untuk mengambil kembali selimut kutukan. Keesokan paginya Ryan mendatangi Josiah dan meminta selimut itu. Akan tetapi Josiah mempunyai rencana lain dengan selimut itu. Dia berbohong kepada Ryan dan mengatakan bahwa Epi telah kabur dan membawa selimut kutukan itu. Ryan terkejut mendengarnya. Tidak lama kemudian datang jaksa dewan yang bernama Holly.
untuk melakukan penyelidikan tentang kematian dan dugaan praktek sihir. Josiah merasa mendapat ancaman. Holly mulai melakukan penyelidikan, mewawancarai Matthew. Matthew memojokkan Ryan dengan mengatakan bahwa semua kejadian kejahatan adalah setelah kedatangan Ryan. Akan tetapi jaksa dewan tidak mudah untuk dipengaruhi. Holly kemudian memanggil Josiah dan menanyakan tentang selimut kutukan. Holly mengetahui secara detail tentang selimut berwarna hitam dan merah tua, berlambang iblis yang hilang dicuri. Josiah terkejut dan berusaha menutupinya. Holly mulai mencurigai Josiah. Josiah merasa keberadaan Ryan dan Holly menjadi ancaman. Dia kemudian mendatangi Ryan dan berbohong mengatakan bahwa jaksa dewan Holly mengusir Ryan. Ryan terkejut mendengarnya. Dia merasa tidak melakukan kesalahan, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ryan sangat sedih karena harus meninggalkan Laura. Ketika sedang berpamitan, tiba-tiba Matthew datang dan memberikan informasi bahwa jaksa dewan memanggilnya. Ryan terkejut mendengarnya. Dia merasa ada harapan untuk meyakinkan jaksa dewan agar tidak mengusirnya. Ryan mendatangi jaksa dewan. Josiah merasa Holly sebagai ancaman karena takut ketahuan kalau dia memiliki selimut kutukan. Josiah lalu menggunakan selimut itu untuk menghilangkan nyawa Holly. Jaksa dewan Holly tiba-tiba merasa ngantuk berat dan ia langsung tertidur. Ryan datang pada saat peristiwa itu terjadi. Ryan berusaha membangunkannya, tetapi kekuatan sihir selimut sudah masuk ke dalam mimpi. Holly kemudian mengambil senjata tajam, lalu ia pun bunuh diri. Ryan berusaha menolong. Tidak lama kemudian datang Fraser dan anggota lainnya. Ryan kembali terjebak. Mereka mengira bahwa Ryanlah yang menghabisi nyawa Holly. Mereka kemudian menangkap Ryan. Ryan dalam masalah besar. Dia harus menghadapi persidangan tuduhan pembunuhan itu. Jack dan Mickey datang di saat itu. Mereka berusaha membantu Ryan. Mereka tidak percaya bahwa Ryan melakukannya. Akan tetapi Josiah mengusir mereka. Ryan mengetahui bahwa Josiah lah ada di balik semua ini. Dia mengatakan di depan pengadilan bahwa Josiah lah yang membunuh jaksa dewan dan Holly dengan sihir selimut kutukan. Ryan kalah segalanya. Josiah masih dipercayai sebagai pengambil keputusan tertinggi. Josiah kemudian memutuskan Ryan harus dihukum. In the name of God outside. Orang-orang di sana kemudian membawa Ryan ke tempat eksekusi. Laura sangat khawatir. Dia tidak ingin kehilangan Ryan. Ryan kemudian meminta Laura untuk mencari selimut kutukan di rumah Josiah. Laura menggeledah rumah Josiah, namun dia tidak menemukan selimut kutukan. Laura putus asa. Dia lalu keluar. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada gudang di bawah rumah ayahnya. Dia kemudian mencari di gudang tersebut. Jack dan Mickey mencoba membela Ryan, tetapi percuma. Josiah semakin berkuasa dengan bukti yang ada, dan para anggota yang lainnya mempercayainya. Tiba-tiba datang Laura dengan membawa selimut yang penuh darah. Dia mengatakan bahwa dia menemukan mayat Epi, dan ayahnya lah yang membunuh jaksa dewan dan Epi. Selimut tersebut digunakan Josiah untuk membungkus mayat Epi di gudang. Para anggota yang lain mulai tidak percaya dengan Josiah. Mereka kemudian membebaskan Ryan. Josiah memerintahkan untuk mengeksekusi Ryan, tetapi tidak ada yang menghiraukan. Fraser dan para anggota kemudian menuju ke gudang untuk mencari kebenaran yang disampaikan Laura. Keadaan malah kini terbalik. Josiah merasa semakin terancam. Dia pergi ke gudang untuk mendahului para anggota yang lain dengan naik kuda. Josiah akan menggunakan selimut kutukan tersebut. Ryan dan Laura menyadari apa yang akan dilakukan Josiah. Mereka kemudian mengejarnya, dan benar saja, Josiah tiba lebih dahulu. Dia kemudian memakai selimut kutukan untuk menghabisi Ryan. Ryan mendekati Josiah. Dia melawan rasa ngantuk yang sangat berat akibat pengaruh dari sihir selimut kutukan. Ryan berhasil melawannya. Dia kemudian menarik selimut Josiah hingga terlepas dari pengaruh selimut kutukan. Josiah terbangun dan kemudian menyerang Ryan. Terjadi pertarungan antara Ryan dan Josiah. Ryan mendapatkan selimut kutukan, sementara itu Josiah berusaha merebutnya hingga terjadi tarik-menarik selimut di antara keduanya. Laura datang dan meminta Ryan untuk melepaskan selimut kutukan. Ryan melihat jendela di belakang Josiah dan kemudian melepaskan selimut tersebut hingga membuat Josiah terpental ke belakang dan terjatuh dari jendela hingga tidak bernyawa lagi. Keadaan kembali seperti sedia kala. Selimut kutukan sudah diamankan. Ryan menyadari bahwa barang-barang kutukan Louis masih berbahaya di luar sana, dan dia tidak bisa membiarkan Jack dan Mickey bekerja tanpa dirinya.
Brian berusaha mengajak Laura bergabung dengannya, namun Laura juga sama. Dia mempunyai tugas sebagai penerus kelompok ini. Setelah ayahnya meninggal, mereka harus memilih jalan hidup masing-masing.